pelajaran tentang masalah bahwa di rumah tangga tidak ada yang selalu berjalan mulus, bahwa jalan menuju surga itu adalah selalu ada kerikil. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang sabar dalam ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi yang telah bini'matihi, dengan nikmatnya tatimus sholihah, kita menyempurnakan kesolehan, kita menyempurnakan kebaikan, kita menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, kita semua bersaksi tiada ilah, tiada Tuhan, tiada sesuatu yang menguasai hati kita illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad sebagai hamba juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati pimpinan atau pondar ya Kang Gin ya, pondar Majlis Baitus Salam, Kang Gin dan keluarga yang selalu istiqomah untuk menyeru kepada kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan di keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu cara membalas apa yang telah selama ini Kang Gin upayakan untuk umat, untuk agama, bahkan saling bahu-membahu ya dengan istri ya, bahu-membahu untuk mengadakan kegiatan kajian di tempat ini. Saya sudah hampir 2 tahun dengan Kang Gin bersama-sama, udah hampir seperti saudara, seperti kakak, bahkan ya seperti kakak Kang Gin ya. Saya sebut adik bahaya tuh. Seperti kakak sendiri ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di bulan Oktober ya, bulan Oktober, dan tak terasa sebulan itu tak terasa Kang Gin ya. Terus naroskeun tema deui Kang Gin tanya nasa cekeneh kamari ka dieu deui gitu, sebulan nih ya. Yang kami hormati juga Pak Ayi ya, betul Pak Ayi ya, pilih hilap deui abi, pilih hilap deui nami Pak Ayi dan istri ya, istrinya yang di rumah dan istri Kang Yusuf, Kang Ilham, dan teh saha teh kenalan jeung abdi bilih teh Ripa Busri ya, Busri. Di mana teh linggih tinggal? Oh Kang Pawita. Alhamdulillah. Salam kenal teh, pilih penak ngabi gitu. Pilih penak ngabi ge ulah disaha-saha da kena saya selalu menghafal setiap di majelis, supaya ketika saya ketemu dengan Pak Ayi, ketemu bahkan kemarin saya punya saudara ya di Baitus Salam di sana ya, di rumah Kang Gin ada Teh Heti kan ya. Ada Teh Heti, ada Kang Sujud yang hari ini mungkin karena jarak tempuh yang lumayan jauh. Kalau di sana kayaknya Teh Heti itu sembari ngantosan murang kali yang gini tos uwi masak, tos uwi naon ngangkat galon cenah kamari teh naon ngobrolna teh. Bisa ketemu, dan hari ini kan kedah ka dieu ngahajakeun lumayan jauh. Jadi alhamdulillah saya punya saudara baru, Teh Bu Sri ya. Bu Sri punya saudara baru, dan Pak Ayi saya baru bertemu 2 kali Pak ya. Bertemu kali. Lagi abi di Panawan Pak, kami ke Panawan tong saasa bumi abi di mana gitu. Insyaallah da aya murang kali di bumi abi mah seueur jalmi. Ieu panti asuhan bumi abi mah. Tuna asmara hungkul lah. Jadi pami di bumi pasti aya murang kali di bumi. Enten nyentong asa-asa kang ngaliwat di tukang ngingin ngatos ka ditu. Saudara sekalian, sebagaimana tema yang diberikan kepada saya dan juga kajian besar di Majlis Baitus Salam ini tentang keluarga, bagi yang baru bahkan baru bergabung nanti bisa lihat di channel YouTube kami, itu sudah
saya susun per tema ya. Sudah saya susun per tema dari sejak awal mencari pasangan sampai dengan hari ini kita mau masuk ke problematika masalah-masalah di keluarga itu apa saja. Minggu yang lalu saya bulan yang lalu saya sudah buka terkait problematika yang ada di keluarga yang Allah rekam dalam Al-Quran. Hari ini saya ingin mencoba untuk sedikit mengambil makna dari apa yang terjadi di Al-Quran dan itu merupakan permasalahan keluarga. Di antaranya adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kita kalau mendengar istilah keluarga itu pasti yang terdengar di pikiran kita pasti kisah Luqman, kan nggak jauh. Kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Ibrahim gitu. Jarang dibuka kisah-kisah Nabi yang lain. Termasuk hari ini adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Saudara sekalian, Nabi Ayub itu punya masalah yang sangat besar. Jika kita memiliki masalah yang besar hari ini tidak sebanding dengan masalah yang dihadapi oleh Nabi Ayub alaihissalam. Bahwa Nabi Ayub pun pernah ditinggal oleh istrinya ya. Jadi kalau Yusuf nanti ditinggal sama istri ya nyunah Nabi Ayub Yusuf ya. Ya sunah nanti ditunanya banyak lamun ditinggalkan ku naon aya masalah di keluarga ya aya nyunah teh dituna. Aya Nabi Adam alaihissalam ditinggalkan ke budak-budakna, Nabi Nuh ditinggalkan ke budak-budakna. Aya. Dan minggu yang lalu atau bulan yang lalu saya ceritakan sebaik-baiknya manusia adalah dia yang mampu menyikapi seburuk-buruknya keadaan dengan baik gitu. Bulan yang lalu saya pernah cerita bahwa manusia terbaik itu adalah manusia yang mampu menyikapi keadaan dengan baik sekalipun keadaan dalam kondisi seburuk-buruknya gitu. Nah, para nabi pun kayak gitu. Di situasi yang sangat buruk mereka dapat menyikapi dengan baik. Maka kualitas keimanan itu bisa terlihat dalam situasi buruk gitu. Maka orang-orang hebat itu jangan disangka mereka tidak punya masalah. Nabi itu jangan disangka mereka tidak punya kepahitan. Kemudian orang-orang pilihan Rasul itu jangan disangka tidak memiliki penderitaan. Mereka pun memiliki penderitaan, mereka memiliki ujian, mereka memiliki masalah. Tapi kemudian cara menyikapi dengan baik itulah yang kemudian membuat mereka menjadi manusia yang unggul dan kemudian dipuji dan direkam oleh Al-Quran. Maka teman-teman sekalian, saya flashback dulu ke belakang bahwa situasi para nabi pun tidak selamanya mulus gitu kan ya. Kadangkala mohon maaf, kita itu kan aslinya baik ya. Pak Ayi itu baik, aslinya Kang Gin itu baik, Teh Sulis baik, Bu Sri baik, gitu. Kang Yusuf baik. Tapi kadangkala ketika situasi capek, ketika situasi jengkel, ketika situasi tegaduh acis, santupnya kan panas tirisnya, ngadak-ngadak toa karena mastaka tetehnya, ngadak-ngadak gede amak, gitu ya. Nu tadina keur atos mah tenang, suka seuri. Tapi ketika dia ditimpa masalah, itu kemudian menjadi tidak terkontrol pikirannya. Apalagi ibu-ibu kan gitu ya. Ibu-ibu teh kan selamat wilujeng sumping. Waalaikumsalam teh. Kencangana heri tetehnya. Kata kencangana herinya, heriana. Heria. Jadi nyambung tuh nambihan deui wagi hiji. Itu ka mana kita su? Bahwa ibu-ibu itu kan ujian utama seorang ibu itu adalah mohon maaf materi. Jadi lamun ibu-ibu materialistis ya wajar saya mah gitu. Materialistis ya wajar. Karena apa? Karena Kang Gin itu kalau disuruh ngitung abinya, Pak Ain, entah Pak Ain entah Kang Gin, saya secara pribadi kalau disuruh ngitung pengeluaran per bulan teu sanggup. Mesek sabun tehnya, mesek beas, mesek token listrik, naon deui rencang sangu teu kahati padahal dibere teh sakit tapi mahi gitu nya. Tapi lamun saya nitip ka Alfamart misalnya atau ka Indomaret atau ke supermarket misal. Kan segala dibawanya. Ibu-ibu makan digagap pula jeung hargana kieu, diagapan ditinggalihan di banding beda 5.000 nguliling pan kitu nya. Komo ke usum ka Priday lah kasih sana mulaya. Ya.
dagang sosis di dia jeung di ditu, di dia mah 10.000 Pak, di dia mah 7.500. Da istri saya mah kajen leumpang atuh balik deui. Beda 2.500. Urang mah ada cangkeunya. Sok laki-laki geus lah beda 2.500 mah di dia. Kan ibu-ibu tidak seperti itu. Ibu-ibu itu kan orangnya ekonomis banget gitu nya. Ibu-ibu itu kan sekalipun 500 perak bagi mereka adalah uang. Nepikeun ka ibu-ibu di abdi mah apik. Teh Sulis. Naon apikna teh? Eta sakitu beunghar Kang Gin. Gaduh mobil seueur teh. Gaduh bumi seueur, tapi eta leungit duit 500 kateureui ku budakna teteangan sok. Heuh da kateureui cenah eta mah. Kateureui ku budakna teteangan eta mah. Aduh, cenah ka mana eta? Cenah 500 perak pada mah bae we nya 500 perak mah tuh. Ulah teteangan. Bahayanya da kateureui eta mah cenah tuh lain apik. Maka saudara sekalian, balik lagi ke kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bahwa Nabi Ayub itu diuji dengan kehidupan rumah tangga. Bahwa Allah Subhanahu wa taala merekam dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Posisinya di tengah, di atas, di bawah, di HP masing-masing gitu ya. Kalau saya kan enggak hafal Quran, enggak hafid Quran, beda dengan ustaz yang lain. Al-Anbiya ayat 83. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ayyuba idzna da rabbahu anni masanniyadhur wa anta arhamur rahimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba, dan kami buka kisah Nabi Ayub alaihissalam. Saya tidak akan detil membaca menceritakan kisah Nabi Ayub, hanya kisah yang beririsan dengan keluarga saja. Wa ayyuba, dan kami telah buka kisah Nabi Ayub alaihissalam. Saudara sekalian, Nabi Ayub itu beliau satu memiliki kekayaan yang sangat banyak. Dua memiliki anak 12 tehnya. Ayeuna anu 12 jarang mah teh Pak Ai sebagai Pak, putra Pak. Nama 3, alhamdulillah. Kang Gin 2, abi 2, teteh sebagai teh? 3, teh sebagai teh? 3, alhamdulillah. Lami deui teh, teteh 2 deui teh. 5 ya. Nami deui 5. Ayusub sebagai putra? Teh acan anu. Padahal tos kedah di USG Yusuf eta patuanganna. Saudara sekalian, anaknya 12. Luar biasa. Capek 12 tuh. Kang Gin capeknya. Dulu belum ada Pampers. Dulu belum ada Magicom. Dulu belum ada kulkas. Nenek-nenek kita masih sanggup melahirkan anak 10 sampai 12 orang. Hari ini ketika Magicom sudah ada, kompor ada, Pampers ada, kan istri saya oke mikir 2 kali ketika nama deui kela capek cenah gitu ya. Kela capek. Sabab naon? Ya, seperti itulah, semakin dipermudah ya semakin hidup, maka semakin dipermudah semakin merasa susah gitu. Nah, maka teman-teman sekalian kembali lagi wa ayyuba. Nabi Ayub itu punya anak 12. Kekayaannya melimpah. Terus dia orang yang terpandang bahkan dihargai oleh lingkungannya. Dengan sekejap Allah Subhanahu wa taala membawa titipan itu langsung dalam waktu 3 hari. Sejarah singkat, hari pertama semua hartanya itu kebakaran. Kahuruan gitu. Tempat nyimpan uang, tempat nyimpan kekayaan semuanya terbakar. Nabi Ayub ngeluh? Enggak. Henteu. Kan orang mah tadi leungit 500 kita teangannya murah gulun kan dicekek nih 500 perak kan itunya. Atawa parkir leuwih teuing ya 3.000 dipikiran sejalan teh lebah euy 1.000 deui kan kitu nya. Atau ngasupkeun kana kenceleng ge kan dikodok pangjerona kan kitu nya. Cek kitu nya. Nu dua anu mau badog diasupkeun, nyepangan kopiah mah tadi diasupkeun kan kayak kepengkolan eta mah. Nya. Maka Nabi Ayub dicabut yang pertama itu adalah kekayaannya. Hari kedua Allah ambil kembali anak-anaknya yang 12. Sebagian riwayat mengatakan bahwa anak 12 itu tertimpa bangunan, reruntuhan, nuju ngariung, karungkup sadayana. Ngantunkeun 12 anana. Terbayang, anak 12 kaki ngalahirkeun 12 jamin teh tesup, nyeri ngalahirkeun teh. Luar biasa tehnya. Maka beruntunglah bagi ibu-ibu yang anaknya banyak, karena sekali melahirkan Allah bersihkan dosa-dosanya. Diinstal ulang deui gitu. Tiap ngalahirkeun saurang deui, tiap ngalahirkeun bersih deui gitu. Maka beruntung orang kampungnya Pak anu gaduh budak 14. Aduh. Beuing nguliat kinu 14 teh gajleng kinu 14 mah geus logoh deui meureunnya. Saudara sekalian,
Nabi Ayub di anak ke-12 itu 12 nana ngantunkeun terkubur oleh bangunan. Di hari ketiga Allah titipkan penyakit. Sebagian mengatakan penyakitnya budi ya namanya. Budug dikit namanya. Atau budug ya atau penyakit gatal. Penyakit orang pesantren biasanya supnya penyakit can masantren can ngobong lamun can budugan gitu ya. Lamun geus budug berarti geus pernah masantren mah gitu nya. Mun pernah halaman budug. Yang kedua ada sebagian riwayat mengatakan Nabi Ayub itu punya penyakit naon cenah bilatungan. Simpan cocokeun deui. Sepengetahuan penyakit kulit ya, penyakit kulit yang susah disembuhkan. Tapi sepengetahuan saya, Nabi Ayub alaihissalam itu diberi penyakit kulit yang penyakit itu tidak pernah dialami oleh makhluk atau manusia sebelumnya dan tidak akan pernah dialami oleh manusia setelahnya gitu. Di moal kaalaman deui ku urang-urang sadayana penyakitna gitu. Tah lamun Yusuf gaduh penyakit arate misalnya tong ngobrolkeun lain nyunah Nabi Ayub entong da moal kaalaman deui gitu Nabi Ayub teh nya. Nya nyunah Nabi Ayub penyakit arate katanya. Urang mah tetoyangan we dalih lantapan kitunya. Kitunya arina naon teh budak hayang kangginnya urang makan budak cenah hayang siga Nabi Ismail cenah. Budak teh soleh siga Nabi Ishak eta teh cek si ibuna, cek si bapa anu pintang ngajawab. Lamun budak kayaknya gana Nabi Ismail izinkeun bapak kawin 2 kali kan gitu nya. Dan Nabi Ismail mah berarti budak nu kadua nya lain budak anu kahiji gitu mah nya. Budak nu kahiji mah Nabi Ishak alaihi salam. Teu salah wae maca sejarah teh sapotong-sapotong gitu nya. Ibu-ibu hoyong putan Nabi Ismail, hoyong cenah gitu nya. Bapak wios nyandung deui mung depan. Kan Nabi Ismail di anak yang kedua bukan di istri yang kedua bukan istri yang pertama gitu. Maka so kadang-kadang gitu tadi orang mah hoyong naon hoyong segala sesuatu teh instan kemudian hoyong hasilna sae tapi prosesna alim ripuh gitu. Padahal Nabi Ismail kan ripuh hasil teh budak teh mun ngasa capek gitu nya disimpan di naon di tempat di Mekah anu teh aya naon teh gitu nya di tempat nu gersang ditinggalkeun ku suamina ka Palestina. Urang makan ditinggalkeun di rumah Magicom aya, dispenser aya, kulkas aya, kan gitunya. Tonggo kulutus ka suami teh kan karunya kan itu ya, kan gini ya. Oh, saya mau membela kaum bapak-bapak kan itu ya. Ditinggalkan. Termasuk si saya kan alajo kan gitunya. Kan Siti Hajar ditinggalkan dan di mana? Di gurun pasir, bulak-balik eta 7 kali sopa marwah milarian cai. Ternyata air ada di kaki anaknya. Lamun ibu-ibu milenial ngomong naon? Guys, nyari dulu air guys kan inanya. Ternyata gak ada guys, balik deui. Ternyata air itu aya dina kaki anak ngomong naon? Hanas ini aing guys. Ternyata ada di kaki anak saya misalnya. Maka teman-teman sekalian hanas ini kan gitunya. Orang Sunda makan gitunya. Geus dibere badag. Momen kene. Orang Pandawan mah ya kitu Pak. Pak ya. Aya orang anu kehilangan uang teh 5 juta digentosan 5 juta ku rencangan ieu gantian duit 5 juta tadi leungit digantian 5 juta naon ngomongna mun aya nu tadinya jadi 10 juta kan udah itunya udah jadi mensyukuri nikmat teh gitu tah. Maka teman-teman sekalian di hari ketiga balik lagi Nabi Ayub alaihissalam itu diuji dengan penyakit. Istrinya sabar, di sini letak ujiannya. Istrinya sabar selama 7 tahun. Selama 7 tahun istrinya sabar menemani Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit yang tidak ada sebelumnya. Bahkan penyakit itu sebagian riwayat mengatakan membuat orang lain pada menjauh. Social distancing nyalira teh mah gitu. Maka teman-teman sekalian kabayang teh lamun teteh jadi suami jadi istri Nabi Ayub. Dikumahakeun eta suami teh nabi urang teh kitu nya suami teh nabi dekat dengan Allah bageus soleh dipasihan panyawat 7 tahun bade nyarios tahun mun zaman milenial ayeuna Pak atuh Pak bebeja we ka Allah atuh kan kitu nya udah teu kan dia ada hubungan dekat dengan Allah kan Nabi Ayub Pak atuh Pak nganoa ka Allah pan bapak teh nabi Allah pan bapak teh utusan Allah pan bapak teh orang pilihan Allah nah bapak teh ngadoa
gitu kan. Begitulah ungkapan istri Nabi Ayub alaihissalam. Bapak itu orang pilihan, utusan Allah, dekat dengan Allah. Bapak diberi penyakit oleh Allah, dititipin penyakit oleh Allah. Maka kata istrinya, kenapa gak Bapak angkat telapak tangan Bapak kemudian berdoa kepada Allah, sembuhkan penyakit saya. Nah, dari situ istrinya mulai geram, kemudian meninggalkan Nabi Ayub untuk sementara. Tapi jawaban Nabi Ayub, saudara sekalian, bukan kayak gitu. Nabi Ayub kumaha jawabannya? Nabi Ayub itu menjawab, Neng, bebeb gitu kan ya, gak kalah romantis sama anak-anak milenial sama kiwari ya, gak kalah sama anak-anak selebeo kan tuh ya. Jadi jawaban teh manggil teh ulah inung budak kan tuh ya, inung budak kata wa. Atau kan kayak istri ya dengan panggilan-panggilan yang romantis, karena panggilan-panggilan romantis itu menjadi obat ketika dia ingat betapa sakitnya melahirkan. Ya. Jadi kasua ka istri teh neneng, sayang, bebeb kan gitu ya. Kan gitu. Yusuf mah ulah waka da can nikah gitu ya, bahaya. Nah, maka teman-teman sekalian, apa jawaban Nabi Ayub ketika disuruh oleh istrinya untuk berdoa menengadah ke langit untuk memohon kesembuhan untuk dirinya? Nabi Ayub alaihissalam, beliau mengungkapkan bahasa, berkata kepada istrinya, wahai istriku, kita diberi sehat berapa tahun? 20 tahun, kata istrinya. Kita sakit berapa tahun? 7 tahun. Nanti seandainya, kata Nabi Ayub, kalau sakitku sudah sebanding dengan sembuhku, maka aku akan menegadahkan tangan ke langit. Luar biasa. Ininya orang makannya bukan penyakit dari huntu wae kan. Uluh, apalun salemur. Kan gitunya. Update langsung kan gitunya. Orang mah di rumah sakit sakedeung wae padahal sehat selama berpuluh-puluh tahun. Teu bisa gawe sapoe, alah aku kulutusna ka Gusti Allah. Ya Allah, meni karenya gitu. Padahal dia sudah sehat beberapa puluh tahun dan itu tidak dinikmati. Nabi Ayub dia berkata kepada istrinya, nanti kalau sudah 20 tahun. Saudara sekalian, benar kualitas keimanan kita jauh dengan Nabi Ayub. Maka cek Allah, saya lupa lagi ayatnya, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau mengira akan masuk surga sedangkan belum datang ujian yang datang menimpa kepada orang sebelum kamu, cenah kitu. Orang teh hayang masuk surga diuji mung kan gitunya. Dipasihan dititipan harta anu saalit alim gitu. Dititipan penyakit alim, tapi hayang kana surga. Halo, sedekah tara, angkat tajian tara, salat asa saingat, jumaahan hungkul salat nage, bagi jumaahan ge bagi tibra kan itunya. Alah daripada pokna teh kitu supnya, daripada gawe mau aya naon anu meuli atawa mau aya nu naon? Mau aya nu meuli atawa mau aya nu nyampeurkeun. Mending jumaahan heula sakedeung bagi sare gitu ya. Ngaleok jumaahan teh nya nyarane kana eta panya, nyarane kana naon? Kana tembok peureun jumaahan teh. Udah kieu barakallahu li walakum kan ngorejat teh ya. Pahalana dibagi dua jeung tembok teh begitu teh. Yang tembok setengah ewang mah pahalana. Maka saudara sekalian, teman-teman sekalian, apakah saya sudah seperti itu? Jauh. Saya sendiri kadangkala merasa, ya Allah, asa berat kieu ujian teh. Padahal Nabi Ayub alaihissalam diberi penyakit yang penyakit itu susah sembuh. 7 tahun dia baru minta kepada Allah kalau nanti sudah 20 tahun. Tong dibayangkeun umurna siga Nabi Ayub teh siga orang-orang zaman ayeuna, siga Kang Gin, siga saya. Kan zaman dulu mah umurna paranya ratusan tahun gitu. Genep 100 tahun, 400 tahun. Kan ayeuna mah nya genep 10 ke atas, serepot. Mantak Nabi Ibrahim disunat umur 80 tahun itu bagi saya masih muda kene. Tong sebutkeun 80 tahun ayeuna atuh aki-aki ripuh kan itu ya. 80 tahun di usia Nabi Ibrahim 160 tahun meninggalnya. Berarti nya jag-jag kene gitu. Muda kene. Bagi saya bukan itu yang linunya. Nabi Ibrahim diuji itu bukan naon, bukan disunat di 80 tahun yang enggak. Yang linu, yang linunya anu linu natanya eta disunat ku kampak.
Keunah 80 ku kampak ku sorangan di sok da bayang linu usupnya. Ayeuna komo. Ayeuna kan lebah mana letak ujian di sunat itu manakala anak disunat teu ngarasakeun nyeri di lasar. Kan itu nya teu ngarasakeun naon betapa ini menuju perjuangan diuji oleh Allah rek salat disunat teh kan. Yang penting urang mah disunat hajat kan kitu nya. Kabagi idangan beres kan kitu nya. Bagi sakapeung makan idangan teh jadi hutang kan kitu nya Pak. Dikirim idangan orang deg-degan. Kan orang tua zaman dahulu mah nya dikirim idangan teh atoh. Sabab naon oh aya makanan untuk anak cucu kita, anak-anak misalnya. Tapi zaman ayeuna kan dibagi idangan teh deg-degannya kudu make amplop kengkena. Kan di Pandawan mah aya Kang Gingin buronan idangan namina teh. Buronan we sabab naon geus dinampe idangan tapi can make amplop deg-degan panggih teh gitu-gitunya. Ku sabab naon? Ku sabab geus dibagi idangan tapi can ngasih uang katanya deg-degan jeung misal Bu Sri hajat ngirim idangan ke saya gegebegan saya teh tuh alah idangan lain ngeunah apa gitu nya lah idangan kudu merekeun jo teh datang deui kumaha bulan Sawal katanya idangan di imah teh kalima atuh sok idangan teh datang deui bayareun deui nu kapikiran teh lain bunga dina otak tapi gebeg bayareun bayareun nya gitu ya di urang mah udah gitu imahnya tradisi gitunya. Mantap kadang saya kasih apanya? Kasih tipsnya lamun masihan idangan tong berharap hayang di amplop gitu. Ngasih mah ngasih we. Kadang kala dihitung di urang mah nya. Ieu cenah idangan paling ge 20.000-an. Mereka ge 30.000 we cenah kan kitu nya. Kadang kala dihitung mun idangan teh komo ibu-ibu makan ekonomi higienis kan itu banyak ibu-ibu mah. Nepikeun ka lamun hajat teh awas ya lamun mereka urang. Engke lamun hajat mere 20.000 laukna mau aku lauk urang aku genol cenah kan gitu. Dan naon cenah mereka ge 20.000 mah ku genol mah ku lauk kan gitu nya leutik diplastikan. Nah cenah leutik ada mereka ge 20.000 ku genol cenah kan gitu. Nah jika idangan supit teh. Nah digitalnya amplopna. Oh, amplopna ge digital. Si amplopna transfer ulemana transfer, ngamplopna transfer gitunya. Maka saya ge lamun diulemna digital maka ngin amplopna ge fotokeun hungkul tah atas amplopna kan gitu. Nah, gitu supaya. Nah. Ayeuna mah kan ya serba digital, hadirna ge digital mun Zoom gitu ya. Maka Pak Yusuf mah pintar. Ka saya ngobrol Kang cenah abi hayang hajat jeung Iqbal. Tapi cenah hayang irit gampang saya. Ayeuna mah urang hajat na di Astro. Nah, nu di Astro mahal, gampang, murah. Hajat di KUA pindah ke Astro nu diulem nyanak voucher. Voucher naon? Voucher makan di rumah masing-masing kan gitu ya. Ke Astro mah ulin hungkul balik deui we gitu kan. Kan gratis ya. Pagi we hungkul voucher makan di rumah masing-masing kan gitu ya. Nah, jadi kadinya tadi naon Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu ditinggal oleh dikasih penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Maka teman-teman sekalian, barulah Nabi Ayub itu menengadah berdoa kepada Allah setelah penyakitnya itu mengganggu ibadah. Jadi hese sholat gitu Pak, hese ngaji, hese usik kan gitunya. Baru dia meminta kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah aku. Karena dengan sakit ini menyebabkan aku sulit ibadah. Pertanyaan saya, akankah orang zaman modern milenial kayak gini berdoa kepada Allah seperti itu? Wow. Ya Allah hayang cageus teu bisa usaha orang teh. Ya Allah hayang sehat abi teh ieu teu bisa dagang cek Iqbal teh kan gitunya. Ai abi mam kunaon? Ku sangu cek ngalayat kan gitu ya. Cek ngalayat ku sangu kan gitu. Maka saudara sekalian luar biasa Nabi Ayub alaihissalam baru beliau menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika penyakit itu sudah mengganggu ibadah. Barulah beliau mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, ya Allah angkatlah penyakit ini karena hamba sudah sulit untuk melakukan ibadah kepada Engkau. Dengan seketika penyakit itu sembuh. Maka cara Allah setelah beliau Nabi Ayub alaihissalam lulus ujian dengan penyakit, dengan anak, dengan keluarga, maka dalam waktu 3 hari semua apa yang dia miliki kembali lagi. Hari pertama ketika mendengar Nabi Ayub alaihissalam itu sembuh, semua tetangga,
orang-orang yang dia kenal datang menghampiri rumah Nabi Ayub untuk memberikan hadiah. Ngalayadlah muncul orang begitu. Karena dulu Nabi Ayub itu adalah orang yang selalu haripet, mahua haripet, non haripet. Orang yang selalu bergegas, bersegera untuk melayat orang lain ketika sakit gitu. Maka ketika Nabi Ayub sembuh, semua tetangga berduyun-duyun datang ke rumahnya melayat dan memberikan hibah dan hadiah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Di hari pertama kekayaannya kembali lagi. Nabi Ayub ngalayat ke bumina, punten ya. Nabi Ayub misal ini ada tanah, silakan pakai karena Anda sudah sembuh. Nabi Ayub saya punya onta, Nabi Ayub saya punya anu. Pada akhirnya di hari pertama kekayaannya itu kembali lagi. Nah, saudara sekalian, betapa Allah yang membolak-balikkan rezeki kita. Betapa Allah mudah apapun bagi orang-orang yang dia cintai. Nanti saya kasih di ujung kenapa Nabi Ayub alaihissalam bisa dengan seketika kembali lagi. Yang kedua, di hari kedua istrinya pun datang, kemudian mohon maaf memiliki anak kembar. Kembar 12 kali ngalahirkeun deui. Dari sejak sembuh Nabi Ayub melahirkan. Dari sejak sembuh istrinya Nabi Ayub melahirkan anak kembar sebanyak 12 kali. Langsung 12 kali. Itu dalam waktu beberapa tahun, dalam waktu 9 bulan 9 bulan 2. Pada akhirnya Nabi Ayub punya anak 24. 2 kali lipat dari anaknya yang sudah meninggal dunia. Di hari yang ketiga Nabi Ayub alaihissalam itu menjadi pemimpin bagi umatnya. Apa pelajaran maha? Yang pertama, teman-teman sekalian, pelajaran tentang masalah. Bahwa di rumah tangga tidak ada yang selalu berjalan mulus. Bahwa jalan menuju surga itu adalah selalu ada kerikil. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang sabar dalam ketaatan. Jangan dikira taat itu mudah, berat taat orang. Sok tadi kadia hujan, sok supnya bagi jiwa-jiwa kerupuk makan mual ini teteh gitu. Apa jiwa-jiwa kerupuk? Kalau kehujanan kan peot kerupuk banyak. Mual ini saya tahu naon hujan ceritakan gitu. Terus jihad hujan tentunya bagi jiwa-jiwa kerupuk mual ini. Maka sabar dalam ketaatan. Betapa angkat ke pengajian, sholat itu perlu kesabaran. Banyak saya pernah cerita kayak gini. Ayah tukang sol, Pak Ayi ada tukang sol. Tukang sol itu nanya, kumaha caranya supaya usaha saya sol ini berkah. Saya jawab, cobaan sholat duha. Sebelum bekerja sholat duha, di perjalanan ketika ke Bujang sholat duha. Maka dia praktekkanlah sholat duha. Dan saya tidak tahu bahwa niat dia itu supaya kaya sholat duhana. Sugan abdi, sugan saya, perkiraan saya ketika dia sholat duha dia ingin rezekinya berkah. Tapi ternyata dia ingin rezekinya banyak. Beda banyak dengan berkah. Ketika ngasol ditinggalkan, dia sholat duha, kemudian sore-sore akibat sholat duha nu tadina kenging 100.000 jadi kenging 50.000. Maka kata saya bilang, kumaha mang dagang non ngasol teh rugi aja suatu hal lama beak waktu nu tadina menang 100.000 jadi 50.000. Terus isu kumaha tuh mung moal suatu ada ya yang tinggalin. Maka teman-teman sekalian berat lah orang. Yang kedua, pedagang nanya ke saya, bahkan saya sering cerita ke Yusuf sama ke Iqbal atau Kang Ingin juga pernah mendengar cerita ini. Ketika nanya, Kang cenah yang dagang siga Rasulullah SAW siga kumaha? Maka saya jawab, Rasul itu kalau dagang dia kasih tahu harga aslinya berapa. Misal
daging harganya 30.000, maka kasih ke pelanggan ini harga dari sananya 30.000. Silahkan Anda mau menambah berapa ke saya. Ongkos dari pasar ke warung, kemudian waktu yang saya luangkan, yang ketiga tenaga yang saya luangkan. Berapa Anda berani membeli daging ini? Begitulah cara dagang Rasul. Maka dia praktekkanlah esok hari. Ketika dia membeli harga daging dari pasar 30.000, diasongkeun di tempat warungna, di tempat dagangna. Ditanya, "Mang, ieu daging sabaraha?" Maka emang warung itu menjawab, "Ti dituna teh 30.000. Abdi angkat ka itu kana motor, aya bensinan, kedah ngagehkeun waktu, kedah ngagehkeun tenaga, kedah perjuangan." Oh gitu. Mangga bade masihan sabaraha? Oh gitu. Ibu-ibu teh higienis, dibejakeun 30.000 teh ditu teh ditawar keneh kan gitu nya. Pada akhirna naon? Eta barang nu tadina ti dituna 30.000 ditawar jadi 25.000. Ceuk si emak, embung aing rugi dagang ala Rasul teh cenah. Nah naon ibu-ibu zaman ayeuna mah dibejakeun 30.000 teh ditawar keneh. Ari zaman baheula mah dibejakeun 30 teh ditamahan. Maka hati-hati ibu-ibu tong seueuting nawarnya karunya eta teh meunang capek keun leuwih 5.000 mah, keun leuwih 10.000 mah bisa jadi lebih 10.000 ketika kita belanja ke warung tetangga tinimbang kita belanja ke tempat-tempat elit yang gak tahu peruntukan uangnya itu untuk apa. Lebih baik kita lebih 10.000 belanja ke tetangga, dan dengan uang 10.000 itu kelebihan kita anaknya bisa sekolah, anaknya bisa makan, anaknya bisa ngaji. Mudah-mudahan dengan seperti itu cara kita bersodakoh ke warung eta gitu ya. Kak, teman-teman sekalian, hari lagi tong sasanggungnya tina nawar gitu. Balik lagi ke kisah Nabi Ayub alaihi salam. Terus soalnya ibu-ibu unggul yang jadi bahaya, abinya geusna bisa terlalu dalam ya, terlalu sensitif. Soalnya saya mengalami sendiri kan itu ya balanya makan itunya. Tapi kacangkeun mau budak dua kan kuntang kulinting kan beda 5.000 kan itunya. Begitulah yang bapak-bapaknya teteh-teteh rasakan, mungkin seperti itu. Kahayangna makan gitu ya. Karena laki-laki itu hanya kuat dibawa belanja 20 menit asli. 20 menit. Sesanya kuku lutus ngebejaan abi. Mending tong nyering. Mending jig balanya saepkeun itu abi ansan dihanap, mending kitu. Dan itulah yang saya nikmati kan gini dia. Kincin kali itu kincin. Alah, capek urang teh euy. Hanya 20 menit, gak lebih dari 20 menit. Lamun lebih 20 menit stres laki-laki. 20 menit pertama dia semangat. Wah, milihan kiki. Ayah ieu kumaha? Hejo, koneng, hejo. Cobaan. Mewah, datang nu ungu, pan itulah perempuan. Terus kemudian, iya alusna kieu, tapi handapna kieu nya itu butut, neangan deui kan budatna itu nya. Begitulah ibu-ibu lah. Saya tidak terlalu dalam. Jadi 20 menit, tanya tong lebih dari 20 menit. Kalau lebih dari 20 menit saya yakin stres laki-laki itu ya. Lebih baik saya gitu kan gini, tas atosna saepkeun abi atusan dihanap. Abi atusan di tempat main, kan lebih aman gitu ya. Saya aman, istri aman, balanya dengan senang hati. Saya ibu-ibu mah kitunya obatnya balanya atasnya atas dulunya sering saya ngomong. Ibu-ibu mah obatnya balanya. Jeung obatnya dikompres gitu ya. Panas tiris teh Bu Sri kalau lagi apa? Datang penyakit dispenser supnya. Hot and cool panas tiris. Penyakit dispenser. Jadi ngagibri gitu nya. Tong dicana ka puskesmas atau rumah sakit tong. Dikompres ku 2 juta, balanya enjing saepkeun, jag-jag deui. Begitulah ibu-ibu. Enjing kita tanya enjing balanya ieu omat saepkeun. Insyaallah enjing na teh jig ibak enjing keneh. Hayu bapak aja gitu. Panas tiris nyeri waos mah tong dicana ka dokter, tong diubaran, tong naon pokona mah dikompres. Nah. Jadi kadinya. Balik deui. Kan teman-teman sekalian Nabi Ayub alaihissalam bahwa yang diterima oleh Nabi Ayub itu adalah tadi yang pertama nilainya itu. Yang kedua adalah saudara sekalian bahwa untuk menggapai cinta Allah itu jalannya luas. Bahwa rahmat Allah itu luas sekali. Lega sekali. Jalan menuju surga itu lebar sekali. Kadang-kadang menjadi sempit akibat hati kita sempit. Seolah-olah surga itu anu beunghar hungkul, seolah surga itu kangonu seueur artos hungkul, seolah-olah surga itu kangonu
pintar hungkul, seolah-olah surga itu kanggo ustad hungkul, seolah-olah surga itu kanggo kiai hungkul, padahal pintu surga itu terbuka luas. Rahmat Allah itu terbuka luas. Kenapa? Karena saya berani jamin kalaulah kita bukan karena rahmat Allah, saya kira nasib kita sudah seperti nasib kaum nabi-nabi sebelumnya. Nabi Lut katanya ketika umatnya kegaduhan maksiat LGBT langsung diadab. Nabi Nuh ketika umatnya melakukan maksiat langsung dikirim banjir. Terus kemudian nabi-nabi yang lain langsung dikirim bencana. Umat Nabi Muhammad, nabi terakhir, itu berdasarkan permintaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, beliau meminta, ya Allah rahmatilah umatku. Maka betapa hari ini tidak ada kemaksiatan yang tidak dilakukan oleh anak-anak atau manusia modern. LGBT aya, minuman geus legal, segala rupa aya. Maka nepikeun ka zaman kiwari mah teh setan ge garabut, bingung ngagoda saha da geus ngagoda kabeh kan kitu nya. Bingung, ngahuleng setan teh ngagodaeun saha, nepikeun ka aya setan nu minta tanda tangan ke budak teh. Sabab naon maksiat kabeh dilakukan ku eta, cek setan teh minta tanda tangan, fans urang sih makan kitu nya. Teman-teman sekalian, inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu terbuka. Kadangkala rahmat Allah itu melalui ujian. Kadangkala rahmat Allah itu melalui musibah. Bisa jadi apa yang kita cintai itu belum tentu baik untuk kita. Bisa jadi apa yang kita benci justru yang lebih baik untuk kita. Itulah rahmat Allah. Kadangkala rahmat Allah itu tidak bisa dilogikakan. Kadangkala pula bisa dilogikakan. Seperti ibu-ibu kepada anak kecil yang pegang uang 200 juta. Kang Gin-gin tong 200 juta itulah. Nitip artos kasih teteh anu ayeuna SD kelas 1 atau kelas 2, nitip uang 5 juta ludeng mah. Wah ya. Sabab naon? Dia masih anak-anak. Dia masih kecil. Atau ketika kita marah ke anak kecil kita, dia boleh pegang pisau. Kenapa? Karena anak kecil belum tahu bahwa pisau itu berbahaya. Maka bisa jadi hari ini kita belum diberi oleh Allah sesuatu yang wah, keajaiban itu bisa jadi ada hal bahaya yang belum kita siapkan. Harta na dipasihkeun tapi jiwana teu diinstal. Itu paling bahaya. Siga nikah na hayang tapi ilmu tentang nikah belum diinstal. Itu paling bahaya. Paling bahaya. Pada akhirnya jadi suami yang tidak bisa mengemudi rumah tangganya. Mohon maaf, ini kejadian sering di Indonesia. Karena saya pernah ngomong di majelis ini bahwa 1 jam itu di Indonesia telah terjadi 50 kasus perceraian. 1 jam. Tadi saya ngomong 50 tentang cerai supnya. Maka menciptakan janda-janda kan supnya. Milikan janda di KUA sup ngomong. Ya. Maka teman-teman sekalian 50. Maka bagi saya selalu pegiat keluarga. Awal mula kebangkitan umat Islam itu bangunannya dari rumah tangga. Ketika rumah tangganya beres, maka kehidupannya pun menjadi beres. Bagaimana seorang laki-laki mau berjuang di luar dengan apa? Dengan perjuangan yang sangat hebat, sedangkan di rumah dia menghadapi badai. Balik ke iman carekan pemajikan nate, hanya can ge acan seseuheun loba gas beak token disada cek salakina teh aing euy balik deui kitu cenah kitu sama geus kulutus ge acan. Atau bapak kayak kok gegek calik misalnya si bapak tok assalamualaikum bukakeun pantona gek calik pak galon angkat pak mangga tapi atas galon itunya gas tancapkeun aduh udah ulah waka dipiwa laki-laki itu tidak boleh disuruh ketika dia sedang capek antep heula. Maka kasus KDRT itu teh KDRT ya, KDRT itu terjadi akibat tadi laki-laki itu tidak bisa disuruh ketika dia sedang capek. Lamun geus bolotot mau balik. Karena cirinya laki-laki itu ketika dia marah, mohon maaf, ciri laki-laki ketika dia marah, dia pantang bicara tapi banyak berbuat tanpa mikir.
Laki-laki itu ketika dia marah banyak berbuat tanpa mikir. Beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ketika marah itu banyak bicara tanpa mikir. Kasebut nampikeun ka anak incuna kasebut menurut amak. Nampikeun ka bapakna kasebut. Kampungna kasebut. Aktivitasna kasebut, profesina kasebut. Ngawak wah. Bergeberan terus. Karena itulah perempuan, banyak ngomong tanpa pikir. Sedangkan laki-laki dia bising dengan omongan perempuan. Pada akhirnya dia banyak bertindak tanpa mikir. Contoh, ketika suami marah, istrinya marah, nyang nyeng mau ngalawan mau. Dia keluar rumah jebren pantau. Dia ngelibal tajong, karena kaca kan gitu ya. Dia ambil peso, cepgen. Begitulah laki-laki. Gamplang. Maka sering kasus KDRT itu terjadi akibatnya di laki-laki itu banyak berbuat tanpa dipikir. Rewas kareunakeun. Geus ngejebretkeun pantau peupeus atau geus neungeul TV geprok peupeus. Amak makan ngahegakeun geus liuk. Alah TV teh menang nyicil. Ingat cicilanana gitu nya. Ingat cicilanana atawa budak sepeda budak bisa ngamak dipitaskeun. Plak. Motor ditajong misal. Cek istrina teh, jadikan aku muridmu. Saka kakate kan itu ya. Dak sekalakeun teh. Jadikan aku muridmu. Dak kitu nya. Allah, bapak hebat kieu cenah ieu. Kakate maka jadikan aku murid. Beuki edan tah aslina. Beuki dipitaskeun jeung beheung-beheung urang. Jadikan aku muridmu. Begitu geus potong, motor geus rusak ngahulang si bapak teh. Nanti makanya sudah reda dia ngahulang. Aduh motor ingat cicilanana, sepeda ingat cicilanana potong, TV potong. Kalau perempuan dia banyak ngomong, banyak bicara. Maka bapak-bapak mohon diingat lamun ibu-ibu geus minang update status nepikeun ka titik. Eta teh ciri keur amek, nu kadua ciri keur stres. Ya, jadi teh kedatang bulan ya. Tapi pahamilah ibu-ibu, kalau laki-laki sedang marah, dia ingin sendiri. Tong diganggu, tong ditanya. Lamun nuju ngamak ta ieu cai eueut. Gegeun ieu cai eueut, engke pamito aya naon? Waktosan mamah tenapi ibu. Udah, tong ditanya aya naon atau ngomong aya naon ngomong ditamu namanya. Cicing atuh heula deui kan itu ya. Begitulah laki-laki. Ya Allah, maka kalau tidak paham ini enggak nyambung. Pada akhirnya bagi perempuan sharing is caring. Share itu, ngomong itu, saling berbagi itu adalah kepedulian. Padahal bagi laki-laki sharing adalah kelemahan. Lamun dia punya sesuatu masalah, kemudian ngomong ke batu, itu bentuk kelemahan. Laki-laki itu menganggap bahwa dia bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi tugas teteh-teteh ngasih dukungan. Bapak bisa, bapak hebat, sakitu. Semangat. Tong dibehenya, aya naon ulah. Sab naon ganeng tak kana cepieu teh tah. Kaalaman ku saya gede. Isi saya paham lamun saya kehulang-hulang di luar berarti aya pikiran kayak masalah. Maka dia tidak menanyakan aya naon, hanya menyediakan teh atau cek kopi. Beres. Ibu-ibu zaman kiwari kan kepoan ya, sebenarnya kepo ditanya ulah aben geus buku bapak teh tes. Mau kopea alungkeun ganeng kan gitu. Begitulah naon ibu-ibu, karena ibu-ibu kulitnya tipis. Laki-laki semakin kolot semakin kanal. Maka ibu-ibu makan beki kolot beki tipis. Maka sok ningali parawan saya mah aneh naik kana mio make alah like mong sakit kuatan ceu urang teh eta. Urang mah da kana jaket wae tiris kitu nya. Ieu mah kana mio alah kuatan. Karena bagi masih muda anak perempuan itu kanal kulitna. Beki beki nya betul. Beki sepuh beki tipis. Sedangkan laki-laki beki tua beki kanal. Maka kita sering menyaksikan aki-aki loba hareudang. Halah hareudang gitu nya. Kenapa? Karena beki kolot beki ipis, beki kanal aki-aki mah gitu. Sedangkan ibu-ibu beki tua beki tiris. Keluar saeutik asup angin. Hujan saeutik di payung.
Alah minta rezeki si bapak tenang mun hareudang satiris gitu ya. Maka efeknya beuki kolot beuki carewen. Ibu-ibu kan ya. Beuki kolot beuki carewen. Naon cirina beuki carewen? Kulitna ipis, cirinya lamun dipoto jeung lamun ketemu. Saya ketemu jeung Kang Gingin cukup sasalaman. Kang Gingin sehat salaman ge. Sab kulitna kanel. Mun dipoto moal mungkin pada deket-deket. Saya dipoto jeung Kang Gingin pasti aya jarak. Gayanya selalu dua pose nanti lamun teu kieu geus laki-laki mah monoton kieu gitu ya. Kulit pa jauh sedangkan ibu-ibu lamun dipoto atau kalau ketemu dengan bestinya dengan temannya walah cipika-cipiki silih gabreu gitu ya. Lamun dipoto silih cepengan pis kalah kieu kan itu ya. Begitulah ibu-ibu karena kulitnya tipis dia beuki kolot beuki hayang dipeluk. Laki-laki beuki kolot beuki kanal beki kolot beki mung antal jeung batu gitu. Maka ini efek dari itu ya. Efek. Maka anak-anak kita yang laki-laki mumpung masih alit da geus ageng mah moal daekeun ciuman. Beda dengan anak perempuan beki kolotnya beki hayang digabreu. Beki dia tumbuh dewasa, tumbuh remaja, beki hayang digabreu komo ku bapana. Sabab naon? Nanti dia akan menagih dari lawan jenis. Lamun teu sering ditangkeupan ku bapakna. Terjadinya sering perzinahan itu di luar nikah, anak di DP-an teh nya nikah cicilan itu akibat jarang digabrug oleh ayahnya. Maka teman-teman sekalian, ini pelajaran yang kedua bahwa setiap manusia itu punya masalah. Jangan mengira bahwa kita masalah pangripuna. Enggak boleh. Sebab naon? Sebab bisa jadi inilah Allah itu ngirim sesuatu itu sesuai dengan kadar kemampuan diri kita masing-masing. Yang ketiga, yang terakhir, pelajaran poin penting dari kisah Nabi Ayyub alaihi salam adalah tentang kesabaran dalam membangun rumah tangga. Sabar. Bahwa kita bersama-sama dengan orang tua kita, Kang Gingin nikah 22 ya Kang Gingin? 22. Kang Gingin dengan orang tuanya 22 tahun. Ditakdirkan nanti umurnya misal 80 tahun atau 90 tahun. Dengan tes tulis. Kang Gingin menghabiskan waktu 22 tahun dengan orang tuanya. Sedangkan berpuluh-puluh tahun bersama dengan istrinya. Yang wajahnya gitu-gitu saja. Saya pun dengan istri saya yang wajahnya terubah-ubah. Yang kebiasaannya terubah-ubah. Bagi orang-orang yang tidak sabar bosen. Hanya berubah sedikit apanya? Bentuk tubuhnya. Nanti ya, boga budak hiji juga biola, boga budak dua juga gitar, boga budak tilu juga goong gitu ya. Geus tidak berbentuk istri mah kan bagi kolot kan gitu nya. Maka saudara sekalian, kesabaran ini penting sekali dalam rumah tangga. Sebab naon? Saya sering katakan bahwa mukodimah anak yang soleh itu selalu tercipta dari harmonisnya hubungan suami istri. Nah itu ya, mukodimah menjadi anak yang soleh itu selalu diawali dari harmonisnya hubungan suami istri. Lamun harmonis hubungan suami istrinya pasti budakna soleh. Nah, lamun kita pasaya jeung istri kita dengan suami kita itu menciptakan celah bagi anak kita untuk suatu saat nanti ketika dia punya masalah dia ngadu ka indungna, ku indungna dibela ngamek ka bapakna, atau dia ngadu ka bapakna, amek bapakna ngabela manehana pasaya jeung indungna. Maka kalau kita ada celah dengan mohon maaf marah di depan anak, ngambek di depan anak, atau mohon maaf mengeluarkan kata-kata kasar untuk pasangan kita di hadapan anak, itu sama dengan kita menciptakan lubang untuk anak kita marah kepada ibu dan ayahnya. Pajempe-jempe, kan pajempe-jempe. Lebih baik pajempe-jempe, engke selesai ke. Ya, lebih baik engke di kamar selesai ke ya, teh. Matak bumi tong lega teuing mah itu ya. Bumi lega teuing masalah bah lebih baik bumi teh
naon sup leutik sakamar hiji WC tina pas saya panggil deui pan kitu nya. Malik kan itu aya, malik ka dieu aya kan itu ya. Beda jeung imah nu dua, imah kamar tilu kan pas saya di kamar ieu pindah kamar itu jemplin kamar itunya. Mending imah mending sempit jeung mending tong aya dapuran katanya. Sok teh sulis teh mah. Jadi bumi tong aya dapuran. Ngemeh teu pas saya masalah dapur dapur kan itu ya. Geus ngagopud deui na katanya. Maka itu teman-teman sekalian, kesabaran. Sekali lagi karena tadi mukodimahnya adalah keharmonisan hubungan suami istri supaya kita tidak menciptakan celah untuk anak-anak kita. Semakin harmoni, semakin berangkat kerja salam ke suami, suami salam ke istrinya. Ayah yang mencium anaknya, bukan anak yang mencium bapaknya. Wah mati baliknya. Anak mencium, ciumlah bapak, ciumlah enggak. Tapi ayah yang mencium anaknya di keningnya. Apalagi nyium istrinya di keningnya gitu ya. Heup kening hungkul kan gitu ya. Ulah wakal liuk mau jadi gawena kan itu ya. Mau jadi berangkatna kan gitu ya. Nah, Yusuf mah ulang-ulang Yusufnya. Kalau dibayangkeun. Cium keningnya, salam, bahasanya harmonis, assalamualaikum, berangkat assalamualaikum, berdoa untuk suami. Nikmat. Sekalipun tidak punya apa-apa, tapi hubungan ini harmonis, akan terasa keluarga ini keluarga kaya. Apalagi kalau di keluarga beranikan diri teteh-teteh itu minta ke suaminya atau suami ngajak ke istrinya untuk berusaha sholat berjamaah. Kalau serian? Nah serian teh? Ya kan cara ke masjid juga ya. Oh gitu. Jadi pas ada ke masjid udah sholat jamaah serian nih. apalagi sholat tahajud nikmat asli. Dan seorang ayah meminta maaf ke anaknya, seorang ayah meminta maaf ke istrinya, seorang ayah meminta maaf ke cucu kalau ada misal. Mohon maaf ya bapak, bisi bapak selami ngadidik hidup, saya bisa juga batur. Puntennya bapak mah, bisi bapak mah kurang mere nafkah juga batur. Leganya hati itu juga kumaha. Apalagi bagi silih huapan, disering-seringkeun cak-cak eta insyaallah. Cak-cak teh belakatak seureun ngali bapak tara-tara romantis ka istrina kan itu tehnya. Maka teman-teman sekalian, saudara sekalian, mohon maaf nih yuk mulai apalagi berdoa. Cobian gaknya, cobian. Bapak anu minta ke Allah bimbing doana. Gak apa-apa pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Gak apa-apa. Bisa apa doa-doa bahasa Arab. Ya Allah, ya Rabbi, berkahilah keluarga ini. Dan itu diaminkan oleh istri kita di belakang, anak kita, nah yang laki-laki, anak kita yang perempuan. Nikmat. Maka saya rekomendasikan terakhir pisan ya mah di rumah itu ada mihrab namanya. Mihrab itu adalah tempat kita mendekat kepada Allah. Pak cenanda abi mah Kang abi mah da aya musola di bumi teh, usahakeun namun aya ruangan kosong, pakailah tempat itu untuk musola di rumah. Tempat ngaji bareng keluarga, tempat ngumpul bareng keluarga, tempat sholat bareng keluarga. Nabi mah bumina alit, minimal aya sajadah 2 tong dipunah-pinah, paku tidinya tah. Tong dipunah-pinah urang mah naon? Sholat teh punah-pinah gilir ti imah ti kamar ieu pinah ka kamar itu. Ti kamar pinah ka hareupeun ruang tengah, di ruang tengah dekat WC, dipindah-pindah. Kenapa? Karena mihrab ini adalah tempat dulu Siti Maryam meminta kepada Allah. Bahkan semua nabi itu rata-rata di rumahnya ada mihrab. Ayat tempat khusus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ari urang manaon? Ari barang butut di gudangannya. Ke tempat kosong mantep ke gudang gitu nya. Ke salat mah tadi egahan tempatnya kan ya. Salat mah bisa di mana we pan kitu nya daya kiblat mah cenah kitu nya. Nah tangga kali-kali mah sujud lagi kan kitu nya. Dayang tepatnya nyari awak. Maka teman-teman sekalian itu. Ya. Demikian ya kira belajar dari kisah Nabi Ayub. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa nikmat berkeluarga, betapa nikmat kehidupan bersama-sama dengan pasangan kita masing-masing. Apalagi suatu saat nanti pasangan ini, anak-anak kita ngumpul ngariung seperti tadi sholat itu, suatu saat nanti
sampai di surga bersama istri, bersama anak, dan bersama orang-orang yang kita cintai. Gak terlalu nikmat masuk surga itu seandainya nanti kita melihat orang-orang yang kita cintai itu masuk neraka. Mau nikmat asli. Ya. Maka yakinilah ketika istri-istri kita masuk ke surga, kecantikannya 70.000 kali lipat lebih cantik dari hari ini. Ya. Jadi Yusuf ulah milih bidadari kira itu teh. Istri Yusuf teh nanti lebih gelis ti ayeuna. Jadi ayeuna teh istri Yusuf teh adalah bidadari yang sedang menyamar, kan gitu ya. Bidadari yang sedang menyamar. Saya sering katakan ke istri saya bahwa Anda adalah bidadari yang sedang menyamar. Nanti kalau ke surga berpuluh-puluh kali lipat kecantikannya, lebih cantik dari bidadari, gitu ya. Ajak Yusuf angga abi mapa cenah bade milih bidadari, cenah naon cenah bosan jeung saya takana cenah gitu. Ya udah. Demikian teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada bahasa yang kurang pas, apabila ada sikap yang kurang pas, itu murni dari keterbatasan saya. Akhirul kalam, mudah-mudahan saya berdoa saudara sekalian nanti pulang dari sini Allah kirim berkah di rumahnya masing-masing. Jangan lupa saya ingatkan bahwa pulang dari majlis ilmu dan berangkat ke majlis ilmu perbanyaklah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak berdoa, semakin banyak berdoa. Kita tidak tahu doa mana yang menembus langit, dan mudah-mudahan di antara doa yang menembus langit adalah doa ketika kita berangkat ke majlis ilmu, ya. Maka teman-teman sekalian sampaikan salam saya buat keluarga masing-masing. Mudah-mudahan bisa dibangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di keluarga kita masing-masing, yang pada akhirnya kita menikmati miniatur surga itu di rumah kita. Nah, miniatur surga itu di rumah kita. Demikian kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallah fatun qarib. Basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.